Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita. Firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita dan damai sejahtera yang daripada Allah bagimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, ayat ini merupakan bagian penutup dari Mazmur 19 yang sungguh indah, di mana sebuah mazmur yang dimulai dengan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan melalui alam semesta dan kemudian melalui Tauratnya yang membawa kita pada inti dari kehidupan spiritual kita, pada inti bagaimana kita hidup, dan juga meliputi perkataan dan perpikiran kita. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, dikatakan di dalam nats kita, mudah-mudahan engkau berkenan pada ucapan mulutku. Ada perkataan dikatakan di dalam nats kita, kata mulutku di dalam nats kita ini, di mana perkataan memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa. Alkitab sering menekankan hari ini, dalam hal ini, terlebih dalam Amsal 18 ayat yang ke-21, mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Kata-kata ini bisa membangun atau juga bisa meruntuhkan, memberi semangat atau mengecilkan hati, menyembuhkan atau melukai seseorang melalui setiap ucapan dan kata-kata kita. Dalam konteks Mazmur 19, Daud, pemazmur ini sendiri, menyatakan bahwa setelah ia merenungkan kemuliaan Tuhan di alam semesta dan juga kesempurnaan Tuhan dan juga Tauratnya, responnya yang tepat adalah bagaimana keinginan agar setiap kata, setiap ucapan yang bisa keluar dari mulutnya adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ini bukan hanya tentang menghindari kata-kata kotor atau sumpah yang bisa kita ucapkan, tetapi lebih daripada itu, di mana perkataan yang memuliakan Tuhan, inilah yang hendak bisa keluar dari setiap mulut. Bagaimana perkataan yang bisa kita katakan adalah hal-hal yang memuliakan Tuhan. Apakah perkataan kita sebuah mencerminkan kekaguman dan juga rasa syukur kita kepada Sang Pencipta? Apakah kita sering mengucapkan syukur dan memuji nama Tuhan? Ini menjadi sebuah pertanyaan di tengah-tengah kehidupan. Sehingga setiap kata-kata yang bisa kita keluarkan di dalam kehidupan kita adalah hal ucapan syukur, dan bagaimana semuanya mencerminkan kekaguman Tuhan atas apa yang sudah kita terima di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, perkataan yang membangun antara sesama manusia. Apakah setiap kata-kata kita adalah kata-kata yang menguatkan, memberikan dorongan, dan memberkati orang-orang di sekitar kita? Atau justru sebaliknya, setiap kata-kata kita adalah kata-kata yang mengkritik, menghakimi, atau menyebarkan gosip? Maka kita perlu mengevaluasi diri kita. Apa yang sudah kita keluarkan selama perjalanan kehidupan kita sampai saat ini? Apakah setiap ucapan kita adalah hal-hal yang positif, yang bisa membangun, yang bisa menyemangati, yang bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita? Atau sebaliknya, kehidupan kita sebagai orang-orang yang terberkati, orang yang diberkati Tuhan,
Sebaliknya kita memakai semua itu, baik kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang mengutuk, adalah hal-hal yang menghakimi, adalah hal-hal yang menyebarkan gosip. Tentunya seharusnya tidak demikian. Tetapi bagaimana setiap perkataan yang boleh keluar dari ucapan kita adalah hal-hal yang memberkati, membangun, dan menyemangati sesama manusia. Yang ketiga dikatakan, bagaimana setiap perkataan yang boleh keluar adalah perkataan yang benar dan juga perkataan yang jujur. Apakah kita selalu berbicara di dalam semua pembicaraan yang kita lakukan adalah sebuah fakta, kebenaran yang boleh kita katakan? Atau sebaliknya, setiap ucapan, setiap perkataan yang bisa kita keluarkan adalah sebuah kata-kata kebohongan. Tetapi sebagai orang yang menerima berkat yang daripada Tuhan, yang menyadari hidupnya hanya untuk Tuhan, adalah hendaknya perkataan itu juga harus penuh dengan sebuah kebenaran. Bahkan ketika itu sulit, sesulit apapun, hendaklah itu adalah ucapan-ucapan kebenaran. Agar apa? Agar setiap integritas perkataan kita, tentu itu mencerminkan karakter pribadi kita masing-masing. Maka setiap kata-kata kita menunjukkan karakter kita, siapa kita, dengan ucapan kata-kata yang boleh kita ucapkan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berdoa itu sangat tentu kita butuhkan. Agar kita dimampukan untuk berkata-kata, agar setiap perkataan kita, bagaimana itu juga berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana setiap ucapan kita adalah sebuah doa yang menunjukkan kerendahan hati dan keinginan untuk hidup di dalam kekudusan. Maka setiap kata-kata kita harus bagaimana kita bisa menjaga mulut kita, memikirkan apa yang hendak kita katakan. Demikian juga memohon bagaimana Tuhan juga memberikan hikmat di dalam kehidupan kita, agar kita juga setiap mengucapkan perkataan, hendaklah itu adalah hal-hal yang memuliakan hati Tuhan. Sahabat Saroha, dikatakan di dalam nats kita, mudah-mudahan engkau berkenan dengan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Jika perkataan adalah apa yang kita ucapkan, maka renungan hati adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan dalam batin kita sendiri. Ini adalah dunia pikiran yang bisa memotivasi, dan juga bagaimana niat kita yang seringkali tersembunyi dari pandangan orang lain, tetapi tentunya terbuka sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tentunya terbuka sepenuhnya di hadapan Tuhan. Hal inilah yang diajarkan oleh Yesus sendiri, bahwa dosa tidak hanya terletak pada tindakan, tetapi juga pada pikiran. Bisa kita lihat di dalam Matius 5 ayat 28. Apa yang kita renungkan dalam hati kita akan membentuk siapa diri kita, dan pada akhirnya akan mempengaruhi setiap perkataan dan tindakan kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itulah bagaimana setiap orang bisa menjaga, bisa mendapatkan atau menunjukkan bahwa kita orang yang berhikmat, sehingga apapun yang kita ucapkan bisa membangun, menyemangati, dan memotivasi, dan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengapa penting agar renungan hati kita berkenan kepada Tuhan? Mengapa penting agar seluruh ucapan kita adalah yang berasal dari hati kita? Karena Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7 mengatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan tidak hanya peduli dengan penampilan luar kita, tetapi Dia sangat peduli dengan kondisi hati kita yang paling dalam. Itu yang
harus kita ingat bagaimana Tuhan juga melihat hati kita yang tidak dilihat oleh manusia. Yang kedua, karena hati adalah sumber kehidupan kita. Firman Tuhan juga berkata dalam Amsal 4 ayat 23, menasehati kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka pikiran dan motivasi kita adalah akar dari segala sesuatu yang kita lakukan. Oleh karena itu, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan, maka firman Tuhan mengajak kita melalui perkataan ini, bagaimana kita bisa berubah oleh pembaharuan budi di dalam kehidupan kita, agar kita bisa membedakan kalau kita adalah orang-orang yang Tuhan berikan kesempatan hidup dan hidup kita untuk Tuhan, maka kita harus menjadi orang-orang yang bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana kehendak dunia, agar ini bisa membuang segala pikiran-pikiran yang negatif, yang tidak seharusnya berada dalam kehidupan kita, yang tidak kudus atau yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi bagaimana kita bisa mengganti itu semua dengan pikiran-pikiran yang benar, pikiran yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, demikian juga sedap untuk didengar dan patut untuk dilihat dan dipuji di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hendaklah secara keseluruhan kehidupan kita, hendaklah itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kami pada pagi hari ini, mengingatkan hendaklah seluruh kehidupan kami, apapun aktivitas kami, baik yang kami ucapkan, baik juga yang kami lakukan, hendaklah itu semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Kami ini adalah manusia yang lemah, tentu tidak mampu seutuhnya melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk memampukan kami layak di hadapan Tuhan. Maka Tuhan jugalah yang campur tangan untuk memampukan kami berucap, bertindak, dan melakukan segala perbuatan kami sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kami juga adalah orang-orang yang bisa mencerminkan kemasyuran Tuhan, baik dalam segala tindak laku kehidupan kami, agar kami mendapatkan dan boleh memancarkan apapun kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, kami serahkan segala sesuatunya, kehidupan kami, demikian juga dengan aktivitas kami, demikian juga dengan seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka boleh berada, dalam segala pekerjaan. Kiranya karunia Tuhan menyertai mereka, memberikan mereka hasil yang baik dari buah pekerjaan mereka, dan itulah yang boleh mereka pakai dalam segala aktivitas mereka. Demikian juga dengan jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan yang menyertai, yang memberikan kesembuhan di dalam tubuh mereka, agar mereka juga beroleh kesembuhan dan kembali boleh melakukan segala aktivitas baik di tengah-tengah rumah mereka masing-masing, demikian juga di dalam segala aktivitas mereka sehari-hari. Kami serahkan kehidupan kami, dan kiranya Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.